wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Sylvia Ramadhani dari kelas FASI E6. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Ranah Pesisir. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi informatika bab 4 kelas 10 tentang sistem komputer. Mari simak videonya. Sebelum mengenal sistem komputer, kita harus tahu apa sih komputer itu. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan menghasilkan sebuah informasi. Sistem komputer dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Dan yang ketiga, pengguna. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat dilihat, disentuh, atau dipindahkan, seperti keyboard, mouse, printer, scanner, RAM, dan banyak lagi. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software tidak terlihat secara fisik, namun dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang tersedia. Contohnya Windows, Linux, Android, dan banyak lagi. Yang ketiga, pengguna. Pengguna adalah kita. Pengguna adalah orang yang menggunakan komputer dan mengoperasikannya. Jenis-jenis komputer dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, komputer mikro atau mikrokomputer. Mikrokomputer memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan komputer yang lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari mikrokomputer yang pertama, ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Yang kedua, komputer personal atau personal komputer yang bisa kita kenal sebagai PC. PC memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan komputer mikro dan memiliki kemampuan mengolah data dan menyimpan data yang lebih besar dibandingkan komputer mikro dan dibuat untuk personal. PC dapat berbentuk desktop PC atau untuk ditaruh di meja atau untuk dijinjing atau dibawa kemana-mana seperti laptop. Yang ketiga, mini PC merupakan peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang biasanya dipakai di industri untuk keperluan profesional atau industri kecil. Yang keempat, mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, mini komputer memiliki ukuran yang lebih besar dan mempunyai kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Komputer mini digunakan untuk menunjang kebutuhan pengolahan operasi perusahaan skala menengah. Yang kelima, komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dari komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Dan yang keenam, superkomputer. Dibandingkan komputer yang lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang lebih besar dan memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dari komputer yang lainnya dan mempunyai kinerja yang paling kuat. Pengguna superkomputer biasanya ialah perusahaan besar seperti NASA yang menggunakannya dalam meluncurkan pesawat atau roket. Interaksi manusia dengan komputer. Berbagai macam jenis interaksi dapat digunakan oleh pengguna dengan komputer. Di antaranya, yang pertama, berbasis GUI atau Graphical User Interface. GUI merupakan pengguna antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Pengguna melakukan interaksi dengan menggunakan menu, ikon, dialog, dan banyak lagi. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah. Merupakan antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan mengetikkan baris-baris tertentu. Yang ketiga, melalui audio atau suara. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna untuk mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Yang keempat, melalui gambar. Antarmuka menggunakan gambar hanya memungkinkan jika aplikasi mempunyai fitur kamera. Dan yang kelima, melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain masuk ke perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung di komputer
melalui piranti masuk, yaitu menggunakan keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Kolaborasi dalam sistem komputer. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Dalam sebuah komputer, komponen-komponennya saling berhubungan. Demikian juga antara komputer satu dengan komputer satu akan berhubungan melalui jaringan, mulai dari jaringan lokal sampai jaringan global internet. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem komputer memiliki 10 fungsi. Yang pertama, menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, mengendalikan input dan output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan periferal. Yang keempat, mengelola penguatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Yang kelima, mengelola file seperti copy, save, delete, dan sort. Yang keenam, menangani interupsi dan kesalahan atau error. Yang ketujuh, mengelola prosesor. Yang kedelapan, mengelola memori. Yang kesembilan, mengelola keamanan. Dan yang kesepuluh, menangani komunikasi dengan jaringan. Baiklah, sampai di sini dulu videonya. Maaf kalau ada yang salah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.